Lanjut. Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan Muhammadun salihul aqwali wal kalimi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahkota para rasul. Mahkota para rasul. Ay maqamuhu fawqa maqamatihim jami'an. Artinya baginda Nabi itu di antara semua rasul, beliau yang paling tinggi. Adapun ayat la nufarriq, di sini mungkin saya terangkan juga, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kan iya ada Quran begitu kan? Tidak kami bedakan di antara siapapun daripada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Maksudnya tidak dibedakan kerasulannya, sama-sama rasul maksudnya. Tetapi tetap ada yang lebih baik daripada yang lain. Afaddalna ba'dahum ala ba'd. Kan ada ayat lain juga begitu. Tidak bertentangan. Sama seperti kalian nanti besok punya anak 5, 7 sampai 10, tergantung kemampuan membuatnya. Semua anak-anak kalian tidak akan bedakan. Kan gitu. Tidak akan dibedakan. Maksudnya apa? Semuanya anak-anakku kalian bilang kan. Tapi tetap prakteknya nanti ada yang dibedakan. Ini diberi perhatian lebih, ini diberi uang lebih, ini diberikan begitu, pasti itu. Maka itu hal yang wajar ketika Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, maksudnya sama-sama rasul, sama-sama mulia, sama seperti batu, semua batu. Tetapi apakah sama batu akik dengan batu ekek? Tidak sama. Apakah sama batu akik bisa dengan batu kerikil? Tidak sama. Batu zamrud, batu. Apakah sama juga batu-batu itu dengan batu ginjal? Ya lebih beda lagi. Jauh sekali. Qatibatan, semuanya. Para nabi, di atas para nabi, para rasul, di atas para rasul, ulul azmi, di atas ulul azmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya lebih adab rasanya mengatakan ulul azmi 4. Lebih adab itu sebenarnya. Kenapa? Kalau kita bilang 5 seolah-olah sederajat semuanya. Oh, tidak bisa. Tidak boleh begitu. Tidak terima saya. 4 ulul azmi. Kenapa? Siapa yang kurang di situ? Siapa yang tidak ada di situ? Sayyidina Muhammad tidak boleh ada di situ. Kenapa? Beliau di atas itu. Sallallahu alaihi. Beliau namanya bukan ulul azmi, sahibul azmi. Kan ayatnya juga jelas ya. Kalau kita perhatikan ayatnya Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi. Kan gitu ayatnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Siapa maksudnya terus itu yang para ulul azmi? Berapa orang? 4. Karena yang diajak bicara kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Kalau beliau masuk di situ berarti sabarlah kamu Muhammad sebagaimana sabarmu wahai Muhammad. Anda nyambung. Belajarlah kalian wahai yang di muallimin seperti mereka yang di mana misalnya? Muallimat. Kan tidak mungkin belajarlah anak-anak muallimin sebagaimana belajar kalian di muallimin. Ya, betul. Sabarlah Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Berarti lain kan anak azmi ada 4 saja berarti. Terus kenapa perintah itu ada? Apakah berarti disuruh ikut teladani mereka? Enggak. Masa disuruh? Enggak. Kan para nabi itu yang mengikuti beliau, yang mentaati beliau, yang menjadi khalifah beliau. Terus kenapa sabarlah seperti sabarnya ulul azmi? Maksudnya wahai Muhammad, ambil semuanya itu sabaran itu full. Sabar seperti fullnya mereka semua. Masing-masing sabarnya satu. Sabarnya satu masing-masing. Nabi Nuh sabarnya satu. Nabi Musa sabarnya satu. Nabi Isa sabarnya satu. Siapa satu? Siapa satu? Ketinggalan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sabarnya satu. Nah, jadi 4 kan? Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana 4-4-nya sabar. Ambil semua. Maksudnya Nabi ketika itu 4 kesabaran. 4 banding 1.
sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau hadapi lebih berat daripada yang 4 itu. Maka kalau diumpamakan masing-masing punya satu kantong kesabaran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, peganglah ini 4 kantong kesabaran sekaligus. Borong dia kesabaran-kesabaran 4 nabi dan rasul itu. Maka dikatakanlah fasbir. Ala kulli hal, lebih tinggi dari semua nabi dan rasul itu kan hanya sekedar pangkat. Pangkat walaupun pangkat, tapi bukan sembarang pangkat. Nabi Nuh, Nabi Adam bukan ulil azmi dalam Al-Quran. Walam najid lahu azma, katanya kan, karena bukan ulil azmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal fauqal, ini apa dibilang, taju rusulillahi qadibatan. Di antara semua para rasul beliaulah mahkota.